Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli na'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa khilafan yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa Majelis Ulama Indonesia melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Hal ini diputuskan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Toleransi umat beragama harus dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akidah, ibadah ritual, dan upacara-upacara keagamaan. Kata Prof. Niam saat menyampaikan hasil istimewa ulama ke-8, poin 3 terkait fikih toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Dilansir dari halaman resmi MUI, Jumat 31 Mei 2024. Apakah hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim? Bagaimana sikap umat Islam menyikapi Bagaimana sikap umat Islam menyikapi fatwa MUI terkait larangan mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain? Apakah ucapan selamat hari raya pada agama lain itu adalah persoalan akidah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Muhammad Taufik selaku pengasuh MT Darul Hikmah. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bismillah. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Masya Allah. Ustadz, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Dan ini diputuskan melalui istimewa ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz terhadap fatwa tersebut, Ustadz? Oke, Mas Nanang, kalau kita mau baca kitab-kitab dahulu karya para ulama ya memang kita dapati memang tidak salah apa yang diungkapkan oleh fatwa MUI tersebut. Ya, kita sudah pernah kaji juga di channel ini rasanya. Jadi mestinya memang ya diikuti itulah. Ya, nah, Ustadz, apakah ucapan selamat hari raya kepada agama lain itu persoalan akidah? Lantas bagaimana sih toleransi dalam syariat Islam itu sendiri, Ustaz? Kalau sekedar ucapannya, yaitu bukan masalah akidah. Akidah itu kan ketika diiktikadkan terkait ucapan itu. Jadi ucapannya seperti apa, misalnya selamat Natal, misalnya begitu. Nah, dari sisi ucapan kalau tidak ada iktikad bahwasanya Yesus itu Tuhan atau itu adalah anaknya Allah Ta'ala misalnya, maka yaitu ucapan saja yang kalau di dalam ahkamu ahlil zimmah itu dikatakan ya hukumnya haram. Ya. Tapi kalau sampai mengiktikadkan bahwasanya yang lahir itu adalah anak Tuhan, maka itu masuk ke ranah akidah. Sehingga mengucapkan ditambah dengan iktikad seperti itu bisa menjatuhkan ke dalam kekufuran. Begitulah ininya, ringkesnya begitu. Ya, Nggih, Mas. kemudian kalau toleransi itu sendiri, Ustaz, bagaimana batasan-batasannya? Apakah dengan ikut meniup trompet pas perayaan tahun baru, apakah seperti itu, Ustaz? Oke, kalau dilihat orang non-muslim ini kan ada dua secara umum begitu. Pertama adalah kafir harbi, ya, kafir harbi, kafir yang negaranya tidak ada perjanjian sama sekali dengan kaum muslimin. Nah ini nanti juga dibagi ada yang mereka memerangi kaum muslimin secara real,
ada yang tidak ya, maka untuk kafir harbi ini ya tidak ada toleransi-toleransian. Mereka itu negara musuh atau berpotensi sebagai musuh. Adapun kafir dhimmi, kafir warga non-muslim yang dia statusnya sebagai warga negara di dalam Islam, maka mereka punya hak-hak yang sama sebagai status rakyat, ya, sama dengan kaum muslimin. Dalam hal ini toleransi atau bersikap baik ya. Kalau mereka itu memang berbuat baik kepada kita, ada hubungan kerabat apalagi, maka ya kita juga dianjurkan untuk membalas kebaikan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan pernah mengunjungi seorang Yahudi, ya, di dalam kitab Kasyaful Qina itu, yang saat sakit kunjungi aja, saat mereka sedang bahagia ikut berbahagia, apa, mengungkapkan rasa suka juga tidak masalah. Itu kalau kafir dhimmi yang memang baik terhadap kaum muslimin. Nah, ada pun terkait dengan upacara keagamaan, ya, upacara keagamaan seperti perayaan Natal, misa dan sebagainya, maka hendaknya kita tidak ikut. Kalau itu para ulama memang menyatakan haram ikut Natalan itu. Kita sudah kaji disampaikan, kita sampaikan 4 madhab begitu. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab malah beliau katakan ijtanibu a'da Allah fi 'idihim, ya, fi 'idihim, di dalam Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi, jauhi musuh-musuh Allah dalam hari raya mereka di gereja-gereja dan sebagainya, enggak usah ikut, enggak usah ikut. Tetapi ketika mereka ngundang makan atau apa, datangi tidak mengapa. Ucapan-ucapan baik yang tidak mengandung kemungkaran juga tidak masalah diucapkan. Itu bentuk toleransinya begitulah. Insya Allah begitu. Iya. Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal? Kalau tadi udah kita bahas ya, cuma ini yang terkait dengan ini ya, dengan peribadahan gitu. Nah, misalnya ada orang Islam ikut upacara ngaben, Ikut misa orang atau Islam apa gitu ya. ikut upacara Ke kasatuan gitu. gereja Iya, ikut heeh. sebagai Kalau kalau di misa, iya, kalau misa itu mungkin di sebuah tempat, tapi ini kayaknya di tempat rekreasi, Zat. Kayak di Bromo kan orang nggak sadar gitu ya. ya, dilihatlah apakah memang ada ritualnya enggak di situ. Ya, kalau sekedar ada promo jualan apa dapat diskon, ya itu enggak masuk dalam ritual lah, ya, enggak masuk dalam ritual Natal. Sehingga boleh ngambil diskonnya juga enggak masalah. Insya Allah begitu. Ya. Tapi kalau mau lebih selamat memang ya enggak usah ikut-ikutan rame-rame seperti di dalam kitabnya Al-Ibda' fi Madharil Ibtida'nya Syekh Ali Mahfuz Al-Azhari. Beliau katakan fa'ala may yuridus salamah fi dinihi wa irdihi ayyah tajiba itihi fi dzalikal yaum. Ya, orang yang ingin selamat dalam agama dan kehormatannya hendaklah dia ya berhijab, ya, menutup diri di rumah aja pada hari rame-rame itu. Jadi ndak usah ikut ikut keluyuran sehingga terlihat semarak di itu, ndak. Dan juga ya apa, beliau katakan wa yamna'u iyalahu wa ahlahu wa kullaman tahta wilayatih anil khuruji fihi. Hendaklah dia melarang keluarganya, ya, kemudian semua orang yang berada di bawah wewenangnya untuk keluar dalam hari itu. Kalau itu kaitannya dengan syiarnya orang-orang non-muslim. Nah, yang boleh berkunjung itu ya kalau tadi misalnya di kitab Kasyaful Qina itu, kalau kita diundang tetangga ya, mereka mau makan, mengundang makan dalam rangka apa, setelah pulang misa atau apa,
maka di Kasyaful Qina itu dibolehkan. Ya, kata penulis kitab wa anhu tajuzul iyadah ay iyadatu dhimmi in rujiya islamuhu. Dan ya, boleh untuk mengunjungi itu, catatannya kafir dhimmi ya. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini apakah dhimmi atau harbi, nah ini yang tidak jelas karena tidak ada pemerintahan Islam. Ya, pemerintahan Islam kafir dhimminya boleh dikunjungi, ya, in rujiya islamuhu, kalau ada diharapkan dia itu keislamannya. Ya, sehingga berbuat baik memang dalam rangka dakwah, untuk kunjungan bukan untuk ikut-ikutan ritual agama selain Islam. Insya Allah begitulah apa namanya batasan toleransi itu, tidak perlu ikut-ikutan. Oh, mereka disuruh baca syahadat aja juga tidak mau kan. Ya, cobalah kalau toleransi baca dua kalimat syahadat apa susahnya. Ya, jadi begitu Ya, insya Allah. Saling menghargai aja, dalam artian kita tidak maksa dan tidak mengganggu mereka, dan kita tidak perlu ikut-ikutan untuk urusan-urusan seperti itu. Ya, fatwa MUI untuk urusan ini ikuti tidak apa-apa, bagus. Nggih. luar biasa. Ustaz, kita melihat ke sejarah ya, kalau pendapat ulama salaf dan khalaf ini udah jelas. Kita melihat sejarah, ada istilah Spain in three religions, ada Palestine in three religions, kemudian ada pengorbanan orang-orang Nasrani yang bergabung dengan pasukan Umar bin Khattab untuk memerangi orang-orang Kristen. Nah, dalam sistem Islam itu sendiri, Ustaz, bagaimana upaya seorang khalifah untuk eh, istilahnya apa ya, meriaya, ngomong orang-orang Ghairul Islam ini sampai kemudian mereka ini ikut berjuang bersama umat Islam. Prinsipnya kan mereka mendapatkan keadilan itu aja. Yang Keadilan dimana jadinya. keadilan itu di zaman atau di sistem selain Islam itu akan sulit ditemukan. Sementara di dalam Islam mereka temukan itu. Bagi orang yang berakal tentunya akan membela sistem Islam. Yang kisah pernah saya ceritakan itu di tarikh Islamnya Syekh Muhammad Abu Zahroh, itu menceritakan bagaimana penaklukan salah satu kota Samarkand pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di situ diceritakan Panglima Muslim ya, apa, Kutaibah itu menaklukkan salah satu wilayah di Samarkand itu sebelum didakwai. Ya. Kemudian mereka tahu akhirnya ketika sudah dikalahkan itu, ini ada malpraktek dalam hal jihad. Akhirnya mereka lapor kepada khalifah, ya. Kemudian khalifah menunjuk hakim untuk memutuskan, mencari fakta, betulkah ini Qutaibah bin Muslim ini, panglima ini menyerang tanpa ada dakwah duluan, tanpa ada tawaran mau masuk Islam apa enggak, mau jizyah apa enggak, tiba-tiba ujuk-ujuk nyerang. Setelah didalami faktanya ternyata memang betul itu dilakukan. Akhirnya hakimnya memutuskan pasukan kaum muslimin harus mundur ke baraknya, ya, baru dikembalikan itu. Baru kemudian diulangi, ini diseru pertama masuk Islam atau membayar jizyah atau perang. Mereka akhirnya justru masuk Islam. Nah, ini kan sebetulnya masalah keadilan, fair, fair. Kita punya aturan, punya agama, asal kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Islam mengatur, bagaimana hubungan Muslim dengan non-Muslim yang juga harus baik. Ya. Mereka sakit juga berhak dikunjungi dan sebagainya, itu mereka dapatkan ada di dalam Islam. Sehingga kesan bengis, kejam dan sebagainya enggak lah seperti itu. Insya Allah Masya Allah. kalau memang Islam yang diterapkan, mereka melihat jelas penerapannya dan itu baik, ya mereka akan membela itu. Ya, yang masih pakai logika. Nggih gitu Mas Nanang nggih. Luar biasa, intinya di keadilan itu, Masya Allah.
Baik, Ustaz, atas jazakumullah khair atas pemaparannya dan Mantap, luar jazakallah. biasa ini kita membahasnya ucapan selamat tapi melebarnya ke ini ya ke penerapan sistem Islam dan bagaimana membuat orang-orang kafir itu takjub terhadap penerapan hukum Islam. Masya Allah Ustadz Taufik atas pemaparannya. Semoga manfaat buat kita semua dan semoga Ustadz Taufik sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilaf Panas yang dirahmati Allah, demikianlah program keberpatan kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan untuk diri, sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.